Kemarin nggak dia ikut tega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat kepada kita semua sehingga dapat bertemu kembali pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aneska Zarifah Maswari dari kelas 7 Asma. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi MC pada acara hari ini. Oh iya, teman-teman udah pada tahu belum acara kita hari ini ada apa aja? Mungkin beberapa dari teman-teman udah pada tahu atau mungkin belum ada yang tahu hari ini kita ada acara apa aja. Dan sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa nyalain kamera dan rename nama teman-teman dulu. Dan mungkin bisa siapin cemilan atau minuman kesukaan teman-teman. Mari kita nyambut agenda kita hari ini. Nah, untuk agenda selanjutnya, kita akan disambut tilawah oleh Anissa Cahyani Putri dari kelas 7 Hafsah. Untuk Anissa, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه
أعنابا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Anissa. Selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Hasan Afandi SPD. Kepada Ustadz Hasan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kita sebelum melaksanakan agenda hidroponik yang akan disampaikan oleh Ustadz Ian, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga acara berjalan dengan lancar dan teman-teman kita semua Allah berikan manfaat atas kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وآفية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga doa kita bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk agenda selanjutnya, Ustadz Agus Riwarman SE selaku Kepala Sekolah SMP Tinur Hikmah akan memberi sambutan kepada kita semua mengenai acara kita hari ini. Untuk Ustadz Agus, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Aniska Zafira kelas 7 Asma. Luar biasa ya. Izinkan Ustadz mengisi sambutan sedikit di acara yang sangat luar biasa ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi hari ini Allah berikan kita karunia kesehatan yang luar biasa. Kita bersyukur atas karunia sehat itu. Jangan pernah lupa-lupa bersyukur atas karunia sehat itu. Karena sebagian lagi anak-anak oksigen itu berbayar mahal hari ini. Tapi kita yang sehat hari ini bisa menghirup oksigen demikian gratis. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah beri selalu kesehatan buat kita semuanya. Juga
Kita terus berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat bisa hidup bersama Rasulullah kelak di akhirat dan membersamai hari-hari indah di surga. Amin ya Allah. Baik, anak-anakku semuanya. Yang pertama, yang Ustadz hormati di sini ada Ustadz Fanani selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Di sini juga ada wali kelas kalian yang sangat luar biasa mendampingi, dan tentunya pembicara kita yang dahsyat sekali, yaitu Ustadz Haryanto, dan juga wali kelas kalian juga ya. Jadi ini sangat forum yang sangat komunikatif, karena pembicaranya sendiri atau mentornya sendiri adalah guru kita sendiri. Ini sangat luar biasa. Nah, anak-anakku semuanya, kegiatan kita di pagi hari ini adalah belajar menanam dengan media hidroponik. Nah, ini adalah sebuah kegiatan yang sangat mahal. Jadi ini bukan hanya kegiatan di mana kamu memegang barang-barang berbenda plastik yang ringan itu, terus setelah kamu kerjakan, kamu tinggalkan begitu saja. Enggak, anak. Jadi saya pengen cerita sama kalian. Jadi ada sekarang anak kelas 9. Tahu kelas 9 kan? Tahu. Nah, kelas 9, di kelas 8 kemarin mereka melakukan pengamatan bioteknologi dengan membuat tempe. Nah, anak kelas 8 itu berhasil membuat tempe itu, dan ternyata di kelas 9 ini anak itu memproduksi tempe organik sendiri dan dia menjual di kompleknya dia. Coba kamu bayangin. Dia itu hanya diberikan kemasan kecil dari sekolah untuk membuat tempe. Tapi di kelas 9 dia membuat tempe dengan kapasitas yang lebih banyak dan dia menjual di komplek dia dengan tempe organik. Kamu coba bayangin itu. Talent yang sangat luar biasa dong dari siswa itu. Dan hari ini artinya dia telah berdikari secara keuangan. Nah, besar kemungkinan ke depan dia akan mengembangkan lagi usahanya itu ketika dia SMA. Mungkin bisa saja belum lulus SMA dia sudah punya pasar tersendiri terkait tempe ini. Karena sebagian di gangnya dia itu ternyata sudah mengkonsumsi tempe buatan anak kelas 9 SMP TNU Hikmah. Nah, ini juga demikian. Menanam dengan media hidroponik ini. Coba ya dibayangkan ya anak ya. Media hidroponik ini lagi digandrungi oleh semua kalangan. Sebenarnya ini muncul dengan sangat cepat dan pesat ketika pandemi melanda di Indonesia. Ketika pandemi itu melanda Indonesia, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang produktif yang dimunculkan oleh kalangan masyarakat. Selain beternak lele dengan ember, juga dengan menanam tumbuhan dengan media hidroponik. Jauh lebih sehat, ramah lingkungan, tidak membutuhkan area tanah. Nah, ternyata ketika dikonsumsi pun jauh lebih segar. Nah, ini kalian perlu detail melakukan kegiatan penanaman media hidroponik ini. Suatu ketika seorang siswa yang hari ini di kelas 8 dia gagal melakukan media hidroponik ini. Padahal dia telah melakukan detail-detail pelaksanaan menanam dengan media hidroponik. Tapi kan ini panjang, butuh perawatan, butuh konsistensi kalian. Jadi ini nggak hanya tentang hidroponik ternyata, tapi ini juga tentang keistiqomahan, ketelitian kalian, kapan harus dijemur, kapan harus dimasukin, berapa intensitas matahari yang masuk di pagi hari, jam berapa harus diteduhkan. Artinya hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan. Nah, dalam perjalanannya anak kelas 8 itu setelah detail 2 hari, 3 hari, hari ke-7, hari ke-8 sudah mulai malas. Tidak dilihat itu tumbuhannya. Hari ke-10 udah nggak tahu barangnya udah di mana, udah dimakan kucing lah, udah kesapu sama mbaknya. Jadi ini nggak boleh kayak gini. Kita harus penuh dengan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah. Apalagi dengan media-media belajar seperti ini. Ke depan, petani kota itu akan menjadi pilihan ketika semua tanah di Indonesia sudah dijadikan area industri. Kalau kamu lihat di Jepang itu, nih kita sharing ya, Jepang itu adalah wilayah yang minim sekali area pertanian. Tapi penghasil sayur-sayuran tegas, sayuran-sayuran segar yang sangat baik di dunia.
Bagaimana sih mereka bisa menghasilkan kualitas sayur yang dahsyat itu, padahal area pertaniannya sangat sedikit. Ternyata mereka menggunakan media hidroponik. Mereka bertani di hidroponik di atas gedung-gedung tinggi. Kamu bisa bayangin, ada gedung pencakar langit itu sekitar 40 lantai, di atasnya itu kan space kosong. Nah, di atas itu mereka bertani. Nah, sayur-sayur itu disemai di atas itu, dan luar biasa. Dan itu menjadi profesi di masa depan. Nah, kita perlu bicara ke masa depan ini. Nah, kalau kita nggak membayangkan ini, nanti hari-hari kamu akan berjalan seperti ini saja, dan tiba-tiba saja kamu lulus dan kamu nggak tahu mau ngapain. Nah, hidroponik ini ngebantu kamu banget. Ini adalah sebuah skill, sebuah talent. Ketika kamu tahu begini, kamu harus berhasil. Ya. Jangan sampai kamu gagal dalam media hidroponik ini. Ini tantangan pertama kalian. Berhasil nggak kamu? Jangan sampai, wah Ustadz, udah mati Ustadz. Nah, gitu. Jangan pernah ada kata-kata kayak gitu. Kamu harus berhasil dalam pelaksanaan media hidroponik ini. Kalau bisa kamu makan apa yang kamu tanam. Nah, kan gitu kata pemerintah. Makan apa yang kamu tanam. Nah, kamu tanam tuh, kamu makan. Kalau enak, orang tua kamu kasih jempol ke kamu minta lagi yang dengan skala yang lebih besar. Pak, aku bisa menanam dengan yang lebih banyak, Pak. Kita akan panen raya, Pak. Wah, kan keren tuh. Jadi, Ustadz sangat semangat melihat bagaimana tema-tema yang dimunculkan sekolah ini adalah tema-tema yang sangat visioner. Mungkin kalian hanya melakukan ini sekitar beberapa jam setelah pelaksanaan PTS seminggu kemarin. Tapi bisa jadi pintu sukses kalian adalah di beberapa jam hari ini. Nah, bisa jadi kalian dapat petani kota masa depan itu yang bisa mengelola sayur mayur dengan kualitas sehat yang akan menyehatkan anak-anak nantinya di masa depan. Ada Azena, ada Lintang Najid, ada Syafi'i Raka, kan? Ada Alisha, ada Almira. Kan? Halo Ibu Almira gitu. Ada apa Pak? Saya mau sayur 15 ton ya, dikirimkan ke Perancis ya. Siapa? Gitu kan. Ke depan bisa kayak gitu kan. Halo Bapak Raka, ya ada apa? Ini Pak, tolong kirimkan buah-buahan organik. Anything can be happen loh. Nggak semua orang harus jadi dokter loh. Kalau semua orang jadi dokter, terus siapa yang sakit? Iya kan? Harus ada yang jadi entrepreneur, harus ada yang jadi pengusaha, harus ada yang jadi guru. Nah, dan harus ada yang jadi petani sukses gitu. Nah, ini hidroponik ini petani yang nggak perlu capek, yang nggak perlu pakai keringat, dan nggak perlu jalan ke sawah. Jadi kamu cukup jalan ke teras rumah kamu dan kamu siram-siram deh. Kamu lihat-lihat deh, jangan geser-geser doang kalau hidroponik ini. Jadi kamu harus berhasil. Setuju ya? Bisa nggak? Anak-anak? Insya Allah bisa. Harus berhasil ya. Jangan sampai ngerasa ini apa sih? Apalagi sih gangguin orang tidur aja. Jangan. Harus berhasil. Ustadz melihat wajah Fahmi ini sepertinya sudah siap memanen hidroponiknya nih. Yusuf udah sangat siap nih. Kaila udah sangat siap nih menanam nih. Ustadz Ian sendiri udah nggak sabar ini ingin memberitahukan kalian seperti apa sih kehebatannya dalam menyampaikan ini. Jadi ini serius. Ustadz Ian ini bukan orang-orang jadi-jadian kita jadiin mentor kalian, enggak. Emang dia talent. Di rumah itu dia menyamai banyak sekali tanaman-tanaman hidroponik. Gitu ya. Ini Aras, kamu udah mandi belum? Udah. Udah. Kok masih lemas kamunya? Oke, mungkin itu saja yang saya harapkan dari kalian semuanya, anak-anakku. Percayalah, potongan waktu di sedikit pagi hari ini, mungkin 5 hari lagi ilmunya mengendap. Tapi bisa jadi 3 tahun kemudian ketika kamu lagi bengong nih, kamu ingat lagi tuh ilmunya. Ya Allah, aku dulu pernah diajarin hidroponik loh. Coba deh, buat deh. Tiba-tiba aja kamu jadi petani kota yang kaya raya. Amin. Amin. Kaila, amin. Amin. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz berharap nggak ada yang tutup kamera dan semuanya megang pulpen, mendengarkan Ustaz Ian dengan baik. Kalau bisa pakai headsetnya seperti Azena. Ya. Terima kasih.
Selamat melanjutkan perjuangannya. Ustadz Ian, sudah ready? Bismillah, ready Ustaz. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai, Ustadz ingin mendengarkan takbir dari para pemuda-pemudi dan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, ini sepertinya bakal sukses nih pertaniannya nih kalau kayak gini. Indonesia akan kembali makmur dengan pertanian. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Agus. Sama-sama. Buat acara selanjutnya, ini Ntar nih ikut loh ya. acara yang paling seru dan yang paling ditunggu-tunggu. Kalian tahu bakal ada acara apa? Ada yang tahu? Hidroponik. Kita hari ini akan melakukan praktikum hidroponik. Nah, di sini ada nggak teman-teman yang suka tanam menanam atau punya tanaman di rumah? Nah, jadi hari ini kita bakal ngelakuin kegiatan hidroponik bersama Ustadz Haryanto SPD. Nah, jadi Ustadz Ian yang bakal mandu kita gimana sih cara nanam hidroponik yang baik dan benar. Dan jangan lupa teman-teman pastinya udah siapin bahan-bahan dan alat-alatnya ya. Kayak airnya, tempat-tempatnya, biji-bijinya. Udah disiapin kan? Atau ada yang belum siapin? Sudah. Oke. Oke, buat Ustadz Ian, silakan Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Aneska sudah mempersilakan Ustaz untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 7? Baik Ustaz. Baik Ustaz. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, tidak kurang satu apapun dan siap untuk farming. Asik, farming kuy. Ya. Baik, pagi hari ini Ustaz akan menyampaikan tentang hidroponik. Ya. Sebelumnya kita tahu dulu apa itu hidroponik. Hidroponik adalah teknik cara menanam ya, sayuran atau buah dengan media air. Ya, media air. Jadi bukan menggunakan media tanah. Ya, Ustaz ada contoh. Ya. Ini yang menggunakan media tanah. Ini pohon cabai, contohnya. Kemudian Ustaz juga punya yang menggunakan rockwool. Rockwool itu yang ada di dalam paket kalian ya. Ini namanya rockwool. Ini semai. Ini semai yang sudah berusia 1 pekan ya. Ustadz menanamnya ini hari Rabu pekan lalu ya. Nanti insya Allah kita akan praktekkan bagaimana cara semai, kemudian nanti pindah tanam, kemudian nutrisi yang dibutuhkan untuk pada saat dia pindah tanam ya, sampai usia sekitar 4 pekan atau lebih ya, sampai nanti dia sudah bisa dikonsumsi ya. Kita singkirkan dulu. Ustaz akan coba share ya, Ustaz share beberapa foto ya, foto-foto yang tahun lalu. Nah, ini kakak-kakak kelas kalian ya, yang sudah membuat hidroponik juga. Di sini ada yang mulai semai. Nah, ini contoh foto semai.
Ya, ini ada siapa ini? Satu Pak. Si Ata ini. Ya. Semainya, ini semai. Lama. Kemudian ada yang mulai berusia 1 pekan. Yang saya contohin dulu ya, karena waktunya nggak panjang. Kita akan banyak di prakteknya nanti caranya. Simpel saja nih, ada Kak siapa nih? Fahri. Nah, ini udah usia 1 pekan. Nah, terus sudah mulai tumbuh ya. Tadi yang baru berbentuk biji, nah ini Kak Raihan. Raihan ini atlet ya, atlet panahan. Kemudian ada lagi yang berusia 2 pekan. Nah, ini sudah mulai tumbuh nih dia nih. Cepat sekali nih tumbuh. Nah, ini dia sudah bisa pindah dari rock wall masuk ke tempat styrofoam ya, dengan netpot, dan juga di dalamnya ini ada air nutrisi. Ya, nanti kita akan praktekkan bagaimana ini digigit belalang atau ada hama nih kayaknya nih, kena hama dia. Ya, ini contohnya juga. Nah, ini Kak Ridwan ya. Nanti ada yang pekan terakhir itu pekan keempat. Ada yang gagal juga kayaknya. Ini udah jadi nih, ini sukses nih. Cakep banget tuh, batangnya putih ya. Kemudian daunnya hijau lebar, ini cakep nih. Sukses nih, tangannya cocok tuh ya, bagus banget, hijau ya. Nah, itu contoh-contoh hidroponik yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian ya. Nah, seperti itu. Kemudian teknik hidroponik yang akan kita pakai adalah nanti dengan sistem sumbu. Ya. Sistem sumbu. Sumbunya itu yang kain warna biru yang kamu terima ya. Nah, ya, Ustaz ambilin yang tali ini Ustaz. Iya. Nah, ini sumbunya ya. Ini yang flanel ini nanti akan kita jadikan sumbu ya. Di dalam paket kalian itu ada sumbu berjumlah 8 ya, 8 helai. Kemudian ada netpotnya. Dan netpot berjumlah 8 juga. Netpot namanya. Kemudian ada larutan A dan B. A itu yang hitam. Ya, kemudian ada larutan yang B, ini yang hijau. Nanti kita akan praktekkan semuanya, ya, bagaimana membuat nutrisinya. Kemudian ada bibit, 1 saset. Satu saset ini isinya bisa puluhan, karena kecil-kecil. Kemudian ada ini namanya rock wool. Rock nanti kalau kamu lupa, kamu boleh bertanya di belakang. Ada dua apa nih namanya? 2 lembar. Ada 2 lembar rock wool, ada 2 styrofoam. Apa lagi ya? Udah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Ada 6 macam ya yang kamu terima. Nah, ini kita akan membuat nanti sistemnya sistem sumbu. Ya. Karena ada berbagai macam juga hidroponik itu, ada yang sistem sumbu, ada yang sistemnya DFT, ada yang sistemnya NFT. Kalau NFT itu dia datar, ada pipa, nanti pipanya ada lubang-lubang panjang, gitu ya, sejajar. Tapi kalau yang sistemnya DFT dia miring. Ustaz nggak bawa gambarnya nih, maaf ya.
Ya miring. Jadi pipanya seperti ini, miring. Gitu. Kayak apa ya, kayak gunung gitu ya, miring. Nah, kalau yang NFT datar semua. Nah, nanti kalau yang kita akan praktekkan adalah sistem sumbu. Ya. Dimana nanti ini rockwool-nya, netpotnya kita masukin kain flanel ini sebagai sumbu. Susah gitu. Kita coba Pak. Kita contohin satu. Susah. Oke, nanti buat aja seperti ini nanti ya, seperti ini. Cuma dicantelin aja di bawah sini, ya. Nanti seperti ini. Nah, ini akan kita jadikan sumbunya. Sumbunya harus warna biru, enggak sih? Cuma kebetulan dapatnya warna biru gitu, karena Ustaz bukan enggak karena Ustaz suka warna biru juga, tapi kebetulan adanya warna biru gitu. Tadinya mau bikin yang ikhwan warna biru, akhwatnya warna pink gitu, cuma nggak dapet. Adanya biru semua, gitu kan. Nah kemudian apa lagi ya? Ustadz, Ya. tadi gimana masukinnya? Nah, Mikail ini pasti nih, Mikail ya. Cara masukinnya di sini ada, mana kamera? Nih. Nah, ini kan ada lubang ya. Ini langsung praktek ya. Di sini ada lubang, ya berlubang-lubang yang kecil-kecil, tengahnya ada yang besar. Kamu masukin aja kain flanel kamu ke dalam yang kecil ini tuh. Yang kecil kamu masukin sampai jadinya kayak gini, dikit tuh. Cuma dapat berapa senti nih? 10 lah. 5 atau 10 senti gitu ya. Yang panjang yang ke bawah gitu ya. Itu Mikael ya. Langsung tanya. Gini. Enggak kelihatan. Ya, itu betul. Betul, siapa betul? Aneska udah betul. Ini Ustaz. Iya. Gimana sih? Kok nggak jelas? Nih, tuh udah masuk. Kayak gini, Ustaz. Ya. Begini, Ustaz. Ya. Ya, pokoknya udah masuk. Gimana? Kayak gini nggak, Ustaz? Bingung. Kayak gini nggak, Ustaz? Iya, pokoknya udah masuk aja tuh, udah masuk tuh. Nah. Yang penting udah masuk tuh, lihat kan? Mana kamera? Kelihatan? Udah masuk nih. Ya. Nah, cara masukinnya gitu. Tapi ini nanti kita pakainya. Ini cuma contoh doang. Yang kita akan lakukan yang pertama adalah semai dulu. Ya. Semai. Nah, kita langsung praktek semai ya. Kamu siapkan rock wall-nya. Ya. Kamu siapin dulu rock wall sudah? Sudah. Rock wall ini kita bagi jadi berapa ya? Ini bisa 1, 2, 3, bisa 8 kira-kira ya. Ustaz, di sini ada gergaji besi ya. Kamu bisa pakai apa ya? Bisa pakai penggaris kalau ada. Nanti kamu bagi aja nih. Buat pemisah saja, nggak wajib sebenarnya. Tapi ya pokoknya buat pemisah lah. Nanti kita akan belah-belahnya itu gampang. Ya. Ketika sudah masuk ke masa pindah tanam, masuk ke dalam rock wall, nah itu gampang untuk membukanya. Ya. Kelihatan di sini Ustaz belah ya, pakai pisau boleh, pakai cutter boleh, tapi jangan sampai putus, cuma nandain doang, ya, cuma buat tanda saja, tuh, buat tanda saja. Terus kemudian di sini kita bagi sekitar 2 atau 3 cm ya, kita belah lagi. Oke, tapi jangan sampai putus, buat penanda saja. Kelihatan nggak? Ada garis ya, kelihatan? Ada garis. Tanda, hanya untuk menanda. Ini kotak kedua. Terus ini Ustadz bagi lagi, ditandain lagi. Ya, Ustadz pakai ini karena lebih enak, ya, lebih lurus dan juga masuk ke dalamnya enak gitu ya. Ya, ini udah ada terbagi 8 ya. 8 tanda di Ustadz. Pertanyaan sama aku juga putus, nggak apa-apa, putus juga nggak apa-apa. Ya, ini Ustadz punya contoh yang udah putus kok, nggak apa-apa putus. Harus balikan lagi.
Ustaz, ini dibikin kotak-kotak, Ustaz. Hah? Dibikin kotak-kotak. Iya, bikin kotak-kotak. Ustaz udah punya contoh yang putus. Nih, nggak apa-apa putus. Tapi ini udah ditanam gitu ya. Gini Ustaz. Kayak gini. Ustaz. Gini Ustaz, ini soalnya putus-putus. Nggak apa-apa ya, putus, nggak apa-apa. Ustaz, tadi yang dipotong mana Ustaz yang nggak putus? Gimana? Kalau mau putus nggak apa-apa deh. Kalau udah putus, yang ini Ustaz bikin yang satu bagian putus, satu nggak putus. Ya, biar kamu nggak bingung, nggak kecewa ya putus gitu kan nih, Ustaz putusin. Jadi nggak masalah putus. Tuh, Ustaz bagi dua, yang satu nggak putus, yang satu Ustaz putusin, nggak masalah. Tuh, ya, Ustaz putus. Biar sama kita ya. Nah, putus-putus tuh. Jadi nggak usah khawatir yang putus. Tuh, udah putus, ya. Nggak apa-apa. Kemudian, ya. Kotaknya cuma 8 biji kan? Ya Ustaz bikin 8, nggak apa-apa bikin 8. Ustaz, Ada yang rata, Ustaz. Iya Ustaz, saya kebanyakan deh kayaknya Ustaz. Kamu bikinnya kecil-kecil ya? Iya. Jangan kecil-kecil. Kayak gini, Ustaz. Tapi nggak kecil-kecil banget kok Ustaz. Propol ini gunanya sebagai pengganti atau pegangan dari akar. Ya. Nanti akar, nanti ketika bijinya masuk ke sini, dia akan tumbuh, pecah, kecambah ya, berkecambah. Kemudian nanti tumbuh, ada batangnya, kemudian daun kayak gini. Kelihatan? Kelihatan Kayak nggak? gini bukan Ustaz? Itu apa asal putih-putih? Apa itu putih-putih? Nih. Tengah-tengah. Ini batang. Ini batang. Ini batang. Oh, daun. Ya, ini udah mulai ada daun 2 biji. 2 lembar. Ya, tapi ini belum siap untuk pindah tanam. Ya, nanti kalau sudah ada 4 sisi, satu sini, satu sini, satu depan, satu belakang, baru ini akan pindah tanam. Nanti kita akan contohkan pindah tanam. Satu aja, nggak dua-duanya. Nih, nanti ini dari media tanam tanah, ini bisa juga dipindah ke media tanam rock wall atau hidroponik. Ya, nanti kita praktekkan. Nah, ini sudah usia 4 minggu ya, sudah 1 bulan lah. Ini sudah bisa pindah tanam rock wall, walaupun beda cara medianya. Semainya dia pakai tanah. Nanti kita lanjutkan ke media hidroponik, bisa. Berapa lama Ustaz dipindahkannya? Tadi Ustaz bilang 4 minggu. Atau sampai 4 sudah ada daun 4 ya, 4 daun yang keluar. Nanti kita, kalau kamu karena bibitnya pokcoy, berarti nanti dia bentuknya ini pokcoy juga yang Ustaz pakai. Nanti ini baru ada dua daun ya, satu ke sana satu ke sini. Nanti kalau sudah tumbuh ke sini satu lagi, ke sini satu juga, jadi 4, itu berarti masanya sudah masuk pindah tanam. Ya, ini sambil diskusi juga ya, sambil tanya jawab nggak apa-apa. Ustadz, Ya, ini yang dibikin kotak-kotak itu cuma 1 rockwool aja kan? ya satu aja dulu. Oke. Satu aja dulu. Ya. Nanti yang sisanya lagi kalau misalnya ada rusak atau apa, kamu punya cadangan. Ya, kalau rusak nanti gimana Ustaz? Ya bikin lagi, masih ada rockwoolnya, bibitnya juga masih ada, bikin lagi aja, gitu ya. Nah ini kita akan buat semai yang putus sama yang nggak putus. Kelihatan nggak ya? Saya kelihatan ya? Oke, kelihatan ya? Nah ini ada yang putus, ini ada yang nggak putus. Kita gabung aja biar kamu nggak Diputusin Ustaz. Gak usah, kalau belum putus jangan diputusin. Aku putusin semua. Jangan diputusin. Kan Ustaz bikin 2 contoh karena kamu udah putus. Target dan harapan di Karena udah ada yang putus, jadi Ustaz kasih contoh yang putus. Oke. Ya. Oke. Kalau putus baru. Nah, kemudian tadi semalam Ustaz udah disampaikan ya dari Walas untuk menyiapkan air 1 liter. Ya, ini Ustaz udah punya teko, udah berukuran 1 liter. Guys.
Ya. Kemudian juga kebetulan Ustaz punya suntikan nih, suntikan buat vaksin bukan? Kalau vaksin pakai gini luar biasa. Butuh suntikan, Ustaz. Enggak harus. Ya, kamu enggak ada Ustaz. Saya punya. Saya mau diambil Ustaz. Apa? Dikasih air, Ustaz. Airnya. Nah, nih, lanjut aja ya, lanjut dulu ya. Rokol ini kamu basahin, boleh kamu celupin nggak apa-apa. Celupin di air boleh. Kamu mau siram juga nggak apa-apa. Ini yang putus ya, ini yang putus. Sekarang nanti oke sekarang deh. Sekarang aja biar Cemplungin semuanya kan. cemplungin. Ustaz, kalau yang nggak putus gimana Ustaz? Yang nggak putus kita cemplungin juga. Nih, Ustaz punya yang nggak putus. Ustaz cemplungin juga tuh. Kalau nggak muat gimana? Tuh, nyemplung ya, udah basah tuh. Kalau nggak muat Ustaz, kalau yang setengah kotaknya itu juga udah putus gimana, Ustaz? Celupin aja. Kotaknya kadang itu jadi maksudnya itu kotak-kotaknya itu udah kecil gitu, Ustaz. Nggak apa kan? Nggak apa-apa nih. Ustaz, aku udah putus Ustaz. Ini ukuran berapa? Kalau misalnya kecil banget udah kayak ciki gitu, agak susah juga. Yang penting ukurannya sekitar 2 cm lah minimal. Kalau potong nggak apa-apa nih, Ustaz. Ustaz, kalau misalkan saya siram nggak apa-apa? Kalau apa? Kalau saya siram nggak apa-apa kan? Siram nggak apa-apa. Mau Ustaz siram juga? Oke. Ya, Ustaz siram juga. Nggak Ustaz, apa-apa. aku siram di kamar mandi ya Ustaz. Udah basah. Ustaz, Semalam udah Ustaz capein. Siapin air 1 liter. Ya, ini udah berkurang dari 1 liter nih. Nggak Ustaz, apa-apa. ini satu. Ya, dah kita lanjut. Bentar. Dibasahin dulu, boleh lah. Ini sampai basah banget. Ini basahin semua, Ustaz. Basah. Dibasahin semua, Ustaz. Pokoknya 1 lembar itu aja, 1 lembar rokoknya aja. Yang 1 sisain, jangan dibasahin. Habis itu taruh sini, Ustaz. Ya, masukin styrofoam. Ustaz, kalau kayak gini gimana? Lihat deh, ada 2 yang kayak terlalu kecil. Nggak apa-apa. Kalau terlalu kecil nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada lagi pindahin yang besar. Oke, lanjut ya. Belum Ustaz. Hah? Belum. Saya belum dicelupin. Harus basah semua. Iya, basah semua. Busanya dipindahin dipindahin styrofoam, Ustaz. Taruh aja, kayak gini aja. Ya. Ini yang udah putus, ini yang belum, yang masih kering, jangan diapa-apain. Oke. Nah, ini aja ya. Ini Kayak gini nggak apa-apa, Ustaz. sebenarnya nggak kelihatan sih, udah iya aja deh. Aku kayak gini nggak apa-apa, Ustaz. Disiram ke styrofoam nggak apa-apa. Apa? Pokoknya yang basah nih. Ini kelihatan kan? Ini yang masih kering, ini yang basah. Warnanya aja langsung. Ini yang Ini lihat Ustaz, kelihatan nggak? Ini udah basah nih. Ini yang putus-putus tadi. Siapa yang punya putus-putus nih? Contohnya yang ini. Siapa yang contohnya masih nyambung? Nih contohnya masih nyambung. Ustaz, tadi aku kasih nyamuk tapi udah dicelupin langsung lepas semua. Nggak apa-apa, kan ini ada contohnya juga. Putus-putus. Ini celupin Ustaz. Ya, celupin basah. Dibasahin. Terus yang kering diapain, Ustaz? Siapa? Yang kering diapain? Yang kering. Yang kering biarin, simpan dulu. Simpan. Kita simpan yang kering ya. Nah, tuh, langsung disimpan. Yang kering kita simpan. Nah, tuh udah ya. Ustaz, Ya, itu saya yang gedenya yang nggak kepotong itu kan ada 2 kotak. 2 kotak itu putus Ustaz. nah, boleh diputusin, boleh nggak diputusin, boleh. Nggak Intinya, putus pas dicelupin. iya nggak apa-apa. Pokoknya masih rokok, belum ganti yang lain. Jadi kalau ada 3 kotak nggak apa-apa Ustaz. 6 kotak nggak apa-apa Ustaz. Wah, nggak apa-apa. Ustaz, jika sudah diselupin semua? Nah, oke, kalau sudah basah, berarti kita lanjut. Kamu siapin bibitnya, ambil bibitnya. Kamu buka. Ini bibit ya, ini bibit. Dibuka. Sudah dibuka bibitnya? Bentar, Ustaz. Sudah, Ustaz.
Jangan di. Wah, banyak banget. Ini bukan cemilan ya. Kacang pilus. Oke, sudah dibuka. Jangan sampai tumpah. Pak, kamu ngambilnya susah. Ini kecil-kecil. Oke. Kacang hijau ya Ustaz? Hah? Kacang hijau. Yang merica malah. Iya. Kamu ambil satu persatu. Satu doang. Oke. Tunggu dulu. Kamu ada pulpen nggak di situ di tempat kamu? Ada. Banyak Ustaz. Banyak ya. Nah ini rollnya, kamu kasih titik tengah-tengahnya nih. Ustaz pakai buat apa sih namanya, pelubang aja, bikin lubang aja tengah-tengah ya. Pakai gunting boleh nggak Ustaz? Boleh pakai gunting, boleh. Ustaz contohin pakai gunting. Tuh. Ustaz di tengah-tengahnya Ustaz. Tengah-tengahnya aja. Yang penting. Jangan sampai ke bawah ya Ustaz. Enggak, jangan. Ini buat tempat naruh bibit. Semuanya Ustaz, semuanya. Ya semuanya. Tengah-tengahnya. Pakai pensil boleh nggak Ustaz? Dulu aja kan. Pakai pensil boleh nggak Ustaz? Boleh pakai pensil. Tuh, ada bolong tengah ya, lihat kan? Itu yang keringnya Ustaz. Hah? Itu yang keringnya atau yang basahnya? Yang basah. Kita pakainya yang basah, bukan yang kering. Ustadz naruh satu biji aja kan di dalam situ. Ya, satu. Karena ini jenis sayuran berdaun lebar. Jadi butuhnya satu lubang, satu rockwool. Satu potongan rockwool, satu lubang. Ini Ustadz ada 8. Udah dimasukin Ustaz. Udah dimasukin. Kenapa? Udah dimasukin. Ya, kalau sudah ada lubang-lubangnya silakan kamu masukin. Bibitnya satu. Masukin satu doang kan ke dalam lubangnya. Satu. Ustaz bikin lubangnya berapa Ustaz? Apa? Lubangnya. Setiap kotak satu lubang. Setiap kotak satu lubang. Oh, Ustaz jadi satu kotak, satu lubang, satu biji. Betul. Betul nih Khail, kamu dapat nilai, dapat reward dari Ustaz. Itu Aidin Ustaz, Aidin, bukan Mikail. Aidin, bukan Mikail. Iya, salah. Aidin minta hadiahnya sama Ustaz Afandi ya, bukan dari Ustaz. Oke, sudah dikasih tempat buat bijinya, bibitnya. Nah, kalau sudah susah nunjukin nih. Pokoknya satu ya, satu biji. Satu biji. Sudah dimasukin Ustaz. Yang dimasukin. Udah, Ustaz belum. Sekarang Ustaz praktekin yang punya Ustaz juga nih. Tuh. Nggak kelihatan ya, kecil banget. Pokoknya satu lubang, satu potong rockwool itu satu biji. Oke. Diisi semuanya. Tapi ini ada banyak Ustaz. Ya, kan nanti kalau ada yang mati, ada yang gagal, kamu pakai bibit yang ini. Ustadz kalau dimasukin banyak gitu boleh nggak Ustadz? Nggak bisa. Kalau pokcoy nggak bisa, sawi nggak bisa. Kalau kangkung, bayam itu bisa. Karena banyak daunnya ya. Ya, karena daunnya. Kalau Nggak ada temennya. itu daunnya melebar dia. Kalau dibikin buah bibit nanti dia berantem. By one day. Pisahinnya nanti. Kalau kangkung karena dia daunnya kecil-kecil, bayam juga kecil-kecil, itu nggak apa-apa. Satu lubang rockwool bisa kamu masukin 3 atau 6. Ada susah. Ustadz, ini bibitnya harus taruh di tengah. Kita harus masuk ke dalam lubangnya. Ya, masuk dalam lubangnya. Sudah semua Ustaz. Lubangnya nggak sampai tembus kan? Enggak. Ya, jangan sampai tembus. Ustaz, lubangnya ditutup lagi nggak Ustaz? Tutup lagi, bisa juga ditutup. Gimana? Oh, bisa deh. Bisa kok, tutup aja ininya. Tutup aja. Iya, bisa. Iya bisa. Kalau nggak ada tutup nggak apa kan? Kenapa? Kalau nggak ada tutup nggak apa? Nggak tutup nggak apa-apa juga. Ada yang bisa ditutup, ada yang enggak ini. Ustaz, saya nggak tahu nih bolong apa enggak Ustaz. Gimana kalau kita samain aja kita tutup? Ustaz, habis ini masukin bibitnya kan? Ustaz, Ini masukin Ustaz tadi saya pakai cut. Untuk bolongannya nggak apa-apa Ustaz.
Apa? Satu habis ini masukin bibitnya, Sat. Hah? Masukin apa? Bijinya. Ya, dimasukin ke lubang bijinya. Tadi juga begitu. Oh. Gimana kalau dimasukin aja? Kalau kita masukin aja bijinya gimana? Ya, kalau sudah semuanya dimasukin. nggak apa-apa tuh, dicemil-cemil aja, dicubit-cubit gitu, dicubit-cubit. Dicemil. Udah semua. Ya, dicubit-cubit. Kalau sudah ditutup? Kalau sudah ditutup, ini kamu biarin dulu 1 malam, kamu tutup. Itu harus ditutup. Ya. Nanti kalau sudah besok kamu buka. Tungguin, Ustaz, dari tadi aku masih tusuk-tusuk. Dari tadi. Udah dari tadi, udah 5 menit lalu. Hari nggak Ustaz? Kamu nggak Itu ya api ya? ya? Ya pasti Yafi. Pokoknya ini bibit. Perhatikan. Bibit apa? Sudah masuk semua ya, sudah masuk semua dalam setiap potongan rockwool. Kalau sudah masuk semua, kamu tutup. Kamu tutup ya, semalam. 1 malam kamu diemin aja, taruh di kamar aja. Nah, nanti besok sebelum kamu berangkat ke sekolah misalnya gitu ya, kalau besok ada yang hadir atau enggak, pokoknya pagi kamu buka ya, kamu taruh di bawah sinar matahari. Berapa jam, Ustadz? Berapa jamnya? Selamanya sampai dia tumbuh. Berarti nggak usah dimasukin dalam rumah. Nggak usah. Kalau di luar udah air lagi. Kalau nggak tumbuh gimana, Sat? Kalau nggak tumbuh gimana? Insya Allah tumbuh. Kalau caranya sama pasti tumbuh. Kalau di luar hujan gimana? Nah, itu pertanyaan bagus. Kalau hujan gimana? Ambil. Jangan sampai kena hujan. Ya. Jangan sampai kena hujan. Tadi cara nutupnya gimana, Ustaz? Cara nutupnya? Apanya? Cara nutupnya. Nutup apanya nih? Nutup rockwool apa nutup styrofoam? Apa? Wordworknya? Dicubit-cubit aja. Ya. Dicubit aja atasnya, dicubit. Dicubit. Kayak nakal. Ditutupin ya? Ya. Ustaz, airnya kebanyakan nggak apa-apa, Ustaz? 2 cairan, nanti 2 cairan. Kita yang ini dulu, kita jangan sampai ke cairan ini dulu ya. Sampai sini udah sama semuanya. Ustaz, kalau sudah ditutup teleponnya Sudah. Baik, Ustaz. Apa pertanyaannya tadi? Kalau udah airnya kebanyakan nggak apa-apa, Ustaz? Ngapain, Ustaz? Kalau airnya kebanyakan jangan sampai di atas ini ya, maksudnya kalau masih ada genangan air nggak apa-apa, tapi kalau udah menutupi rockwoolnya jangan, nanti bibitnya juga ikut terbawa sama air. Ustaz, kalau nggak ditutup nggak apa-apa kan? Kalau nggak ditutup nggak apa-apa, rockwoolnya? Ya. Nggak apa-apa juga. Ustaz. Nanti kan kata Ustaz ini ditaruh di bawah sinar matahari. Nanti kalau rockwoolnya kering dibasahin lagi atau dibenerin aja? Bagus, itu dibasahin lagi. Oke. Jangan sampai kering. Cipratin boleh. Gimana, Ustaz? Cipratin air boleh, disiram. Kalau kena hujan gimana, Ustaz? Hancur, Ustaz. Kalau kena hujan misalnya udah telanjur kena hujan terus banjir, ya kamu buang airnya. Ustaz. Apa? Hancur. Ya hayu. Hancur? Iya, hancur. Kenapa dihancurin? Baru mulai udah hancur. Udah pasrah. Bikin lagi aja. Pasrah. Oke, Ustaz lanjut ya sampai sini. Sampai sudah ini ya, sudah. Bentar, Ustaz, biji aku tumpah. Habis itu diapain, Ustaz? Mejanya tumpah. Dimakan ya, dimakan. Tusuk. Diliatin aja dulu sampai nunggu. Oke, Ustaz lanjut ya. Udah. Kalau pakai pungut lah, nah. Oke, Ustaz lanjut. Oke ya. Nah, ini cukup ya semai sampai sini. Besok kita taruh di bawah sinar matahari. Sekarang kita simpan dulu.
Udah aku taruh, Ustaz. Ya, Besok apa sekarang, Ustaz? Ustaz ini disimpan. Ustaz ini disimpannya ditutup atau dibuka? Ya kayak gini kan ya, Ustaz? Ustaz ini kalau misalnya ada air dikit-dikit nggak apa-apa kan? simpennya begini, posisinya begini. Udah ketutup. Ya, ini Ustaz. Styrofoamnya dipulangin ke Ustaz, ada udara atau oksigennya gitu. Tadi Usah. ini aja tutup aja. Nanti kita pakai lagi. Ya. Oke. Tutup rokulnya kayak gini kan ya, Ustaz? Enggak itu. Kayak gini ya kan ya, Ustaz? Ustaz. Siapa namanya? Umar, Ustaz. Umar. Coba, Ustaz. Gini kan, Ustaz? Kayak gini. Kelihatan Ustaz, banyak banget ini. Mesti seleksi dulu. Kayak gitu, Ustaz, tutupnya. Belum kelihatan mana kamu Umar, Ustaz nyari kamu dulu. Hah? Coba di Raisen aja, Raisen. Bentar, Ustaz. Ini karena spotlight. Nanti kamu foto aja ke Ustaz, kirim ya. Ya. Usah jelasin terus dulu kayak gimana. Oke. Tadi Nah, apa nih ini- foto? Apa? Tadi apaan Ustaz? Aku pen nuang. Aku udah tutup aja deh ah. Oke, Ustaz lanjut ya. Semai kita sudah. Ya, sekarang kita misalnya tanaman ini semaian kamu sudah ada ini baru 1 pekan. Nanti 1 pekan itu atau 1 minggu 7 hari ya. Nanti akan seperti ini. Ya. Kalau sudah 7 hari sudah tumbuh 2 daun. Ya, 2 daun. Nanti sekitar 3 atau 4 minggu itu akan tumbuh 4 daun. Ya, nunggu 2 daun lagi. Ya. Nah itu nanti sudah waktunya pindah tanam. Nah kita akan praktekkan pindah tanam pada pohon cabai ini. Nggak masalah jenisnya beda. Ya. Yang penting pindah tanam, cara pindah tanamnya atau teknik pindah tanamnya sama. Ya. Saya sudah punya tanaman cabai, Ustaz. Itu kan ditanam. Ini satunya. Ya. Nah sekarang pindah tanam. Ya, sebelum kamu pindahkan tanaman ini, kamu siapkan dulu tempatnya. Kan ininya ada 2 nih. Apa namanya? Styrofoamnya. Nah, styrofoam ini kamu bagi jadi 4 buat lubang ya, 4 lubang. Ukuran diameternya itu 5 cm. 5 cm itu segini lah kira-kira. Jadi emang ini ukurannya 5 cm. Jadi kamu buat 4 lubang ya, pakai cutter boleh, pakai apa lagi, pakai gunting. Styrofoam yang kedua, Ustaz. Hah? Styrofoam yang kedua yang nggak dipakai, yang Ya. kosong. Coba, tapi kan kamu belum ada yang pindah tanam ya. Nah kamu perhatikan dulu nih yang Ustaz buat ya. Kamu perhatikan dulu, jangan tanya dulu. Nah ini Ustaz punya alat buat melubanginnya. Ini ada kompor. Kamu ntar pakainya, ini Ustaz pakai yang cepet ya, nggak. Tahu Ustaz udah punya alatnya buat bikin lubang. Ustaz itu alatnya nggak disediain. Ini styrofoam yang satunya Ustaz dibagi 2 ya, Ustaz? Kalau misalnya pakai Kita punya besi kawat lubang ukuran 5 cm. Ini Ustaz bakar buat panasin aja. Nah nanti kita sulap. Ustaz itu nggak dikasih ke kita aja Ustaz. Nah karena tuh bolong. Beli di mana aja, Ustaz? Beli di mana? Belinya di mana ya, di toko Indomaret nggak ada sih. Ustaz. Ini bikinan sebenarnya. Ustaz, mana? Beli di toko. Dia. Ini udah bolong 1 ya, bikin aja. Bolong ini berapa, Ustaz? kalau misalnya yang pakai pot itu yang 5 cm di atas atau di bawah? di atas. Tuh, cabut lagi 1. Kamu pakai cutter boleh. Pakai
Buat 4 lubang kan Ustadz? Ya, buat 4 lubang. Kamu liatin aja dulu ya. Jangan dibikin. Oke, jangka boleh nggak, Ustaz? Jangka boleh. Tuh ada apinya. Oke, Ustaz udah punya 4 lubang di sini ya. Jadi 4 lubang. Tuh. Ya. Nah, lebih cepat memang pakai panas ya, pakai benda panas itu lebih cepat. Misalnya paku atau obeng kamu bakar terus kamu bikin lingkaran, gitu ya. Bisa juga, atau pakai cutter ya, cutter kamu bikin lubang ini juga bisa. Intinya 4 lubang. Satu styrofoam ini bisa 4 lubang. Seukuran ini kan 5 cm ukuran ini. Ukuran netpot. Ukuran bagian atasnya kan? Bagian atas tadi. Ya, bagian atas saja, bagian bawah nggak usah. Kalau bagian bawah. Bukan Ustadz, maksud aku tuh yang kayak gini nih, yang ini. Yang bagian sini ya, bukan yang ini kan bagian di sini. Ya, nih bagian atas. Bagian yang ada lubang ini nih. Bukan Ustadz, maksudnya potnya itu. Kan Ustadz tadi bilang potnya 5 cm. Itu yang atasnya, apa yang bawahnya? Atas. Yang 5 cm itu yang atas. Tuh, 5 cm pas. Ustadz, susah Ustadz ngebolonginnya Ustadz. Hah? Tapi kalau lubangnya nggak rapi nggak apa-apa kan Ustadz? Nggak apa-apa. Yang penting netpotnya. Ini lubangnya untuk gelas apa namanya ininya masuk kan ya Ustadz? Ya, ini buat untuk robek Ustaz. Apa? Kok kamu bolongin sekarang juga? Ini dicobain sekarang Ustadz. Nggak usah sekarang. Saya sudah percaya. Bolongin lah. Nah, yang lagi bolongin silakan. Dilanjut nanti ya ngelubanginnya ya. Waktunya. Kalau ngelubangin nanti nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nanti aja ya. Karena waktunya nggak lama. Air panasin. Kita harus terbang ke negeri lain. Ya. Mau kemana, Ustaz? Mau ke kelas Safi itu. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Lubangnya jadi Baru mulai Ustaz. Baru mulai. Kita mulai lagi ya. Bentar. Ya Ustaz, dimulai bolongin Ustaz. Ini kan bayar 40.000. Oke, selanjutnya. Udah, ngelubanginnya nanti aja ya. Lanjut ya. Seperti itu kan nanti kalau udah berapa minggu. lanjut Ustaz. Ngapain? Oke. Lanjut. Nah, ini kita akan praktek pindah tanam. Ya, pindah tanam itu nanti kalau tumbuhan kalian pokcoy itu sudah tumbuh 4 daun. Ya, tapi di sini karena Ustaz adanya sampelnya cabai, kebetulan ini udah ada lebih dari 4 daun. Intinya sama, kalau udah 4 daun udah boleh pindah tanam. Ya. Ini yang tadi bahannya pakai tanah, kita pindah pakai rock wool. Saya jepit, ya, saya jepit pakai rock wool. Nah,
Nanti cara pindah tanam itu kamu basahin ini sumbunya ini ya, kamu celupin di air nggak apa-apa. Kayak apa supaya lebih cepat nanti dia menyerap airnya ya. Tapi sekarang ditaruh dulu. Masih ada yang Dicelupin sekarang Ustaz apa nanti juga? lihat dulu. Nah, ini tanaman yang sudah sekitar 4 minggu ya, 4 pekan atau daunnya sudah 4, sudah tumbuh 4, kamu masukin ke dalam net pot sampai kena sumbunya. Ustaz, itu kainnya di gimana nih Ustaz? Diikat gimana? Apanya? Kain itu dimasukin itunya. Dimasukin di bawah. Dimasukin dari bawah. Oh. Kena keropol. Dan ini daunnya basah ya, basah. Ya, itu nanti kalau sudah 4 pekan, semayan kita sudah 4 pekan. Nah, ini saya taruh dulu. Ustaz, aku belum ngerti cara masukinnya Ustaz. Masukin apa? Masukin ini. Nah, ini kita praktekin, perhatikan baik-baik. Ini ada lubang yang kecil-kecil, ada berapa ya? Yang panjang-panjang ada 4 ya. Ada lubang yang panjang-panjang ada 4, terus tengahnya ada lubang yang besar. Betul? Betul Ustaz. Betul, sama. Ustaz, Lagi. buat lu. Nah, Ustaz lanjut lagi. Ya, Ustaz lanjut lagi dulu ya. Ini kain netpot, kain flanel ini, sumbunya ini kamu masukin ke dalam lubang, salah satu lubang yang kecil, ya, yang panjang itu sampai masuk. Ini udah masuk nih. Tuh ya, bisa tarik dulu panjang semua biar kelihatan masuk. Tuh, ya sudah masuk. Nah, satunya udah sampai satu aja, udah satu lubang aja masukin udah. Nah, sisanya udah segini aja tuh. Tapi kalau kayak gitu kan Ustaz bisa lepas? Enggak. Kalau kamu nggak yakin, takut lepas, kamu masukin lagi aja satu lagi di sini. Kalau bisa. Atau di sininya di lubang besarnya. Tuh. Diselipin. Tapi si Ustadz lebih apa ya? Lebih senang di dalam karena nanti dia kena sama rock wall. Ya, karena dia akan menarik nutrisi ya, nutrisi yang nanti akan kita buat untuk tanamannya. Jadi udah segini aja, cukup. Tampilan bawahnya Ustaz. Ustadz, ini untuk kalau misalnya udah tumbuh 4 daun kan Ustadz? Ya, kalau semai tadi yang bijinya tadi udah tumbuh 4 daun baru pindahin ke rock net pot. Ini kayak gini. Oh, jadi rockpoolnya sama tanamannya ditaruh di itunya? Betul. Ditaruh di styrofoamnya, bukan? Nah, sebelum masukin ke styrofoam, kita buat dulu apa namanya ya? Nutrisi, ya, nutrisinya. Nutrisi untuk tanaman yang udah berusia 4 pekan. Jadi kalau masih semai seperti ini, seperti yang masih di dalam ini, jangan dulu ditaruh, jangan dulu dikasih nutrisi karena dia belum siap. Kalau kamu kasih nutrisi, ya nanti efeknya bisa seperti kebakar. Daunnya kuning, ya kayak coklat gitu ya, kayak kebakar karena belum siap. Nah, sekarang kita akan buat nutrisinya. Kamu siapkan air 1 liter. Ada ya nanti ya, kalau karena sekarang belum waktunya untuk pindah tanam, nanti caranya seperti ini, kamu ikutin ya. 1 liter air kamu campurkan nutrisi A dan B, ini namanya AB mix ya. Mix itu campuran. A itu yang hitam kan ya? A itu A yang hitam, B yang hijau ya. Nah, ini kamu campur pakai tutup botol saja ya. Kalau Ustadz biasanya pakai, Ustadz punya suntikan yang gede ini, biasanya pakai ukuran mili ya, tapi nggak masalah. Pakai tutup botol aja. 1 tutup botol untuk 1 liter.
Ya, ini udah ada satu tutup botol, satu tuang. Kita masukin. Oh, ini satu lagi juga. Nah, kemudian satu tutup botol juga untuk yang hijaunya. Nah, ini untuk tanaman 1 pekan ini cukup. Nanti kalau nanti sudah bukan 1 pekan ya, apa namanya? Pindah tanam. Ya. Nanti kalau udah yang apa namanya nih semayan kita udah waktunya pindah tanam. Tadi kayak gimana cara itu nah? Campurin nah? Campurin aja namanya nyampur. Nah, yang benar. Iya. Masukin campur aja, mau diapain lagi? Gak mungkin diminum kan? Ya Allah. Harus 1 liter. Ya, 1 tutup botol A masukin ke dalam 1 liter air. Terus tambah lagi 1 tutup botol yang B yang hijau, masukin lagi ke dalam air yang sama. Itu di mangkuk Ustadz. Iya. Di sini. Di teko Ustadz ini. Ya, AB mix. B-nya dimasukin ke mana, Ustaz? Yang B. Yang B yang hijau. Ustaz, emang di sekarang Ustaz nampurin Ustaz? Enggak sekarang, nanti aja. Rahim. Ini Ustadz, makanya Ustadz bilang tadi kamu perhatikan dulu karena belum waktunya pindah tanam. Kalau Ustadz udah ada yang bisa Ustadz pakai untuk pindah tanam, jadi kamu lihat dulu, perhatikan ya. Nah, ini 1 liter air terus ditambah apa namanya 1 tutup botol nutrisi A dicampur sama 1 tutup botol nutrisi B, itu akan menghasilkan sekitar 100 ppm ya. 100 ppm untuk pindah tanam pertama itu kurang. Kalau 1 liter ya, berarti Ustadz harus tambah lagi. Harusnya itu sampai 500 ppm. Ini karena baru 100 ppm jadi ppm apa, Ustadz? itu satuan kadar nutrisi. Ya. Nanti Ustadz 1 tutup botol aja kan, Ustadz? Jangan satu botol kamu tuang semua, nanti rusak. 1 tutup botol kan? Jadi ini Ustadz tadi banyak banget Ustadz. Itu liatin Ustadz. Ini dulu karena tiap kadar air itu akan beda-beda. Kita coba 2 tutup botol. Nanti kalau udah dapat hasil yang sesuai nanti saya kasih tahu kamu berapa. Ini 100 kita 200 berarti 5 tutup botol. 5 tutup botol ya, ini udah 2. Ustadz, kalau misalnya mangkoknya itu cuman muat untuk 500 ml gimana Ustadz? Gak mau tutup 1 liter. Usahakan ada yang 1 liter karena nanti takarannya beda, nanti nggak sama. Kalau kamu punya ppm meter atau TDS meter sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada kamu kan harus ngikutin sama sama Ustadz. Ya. Ustadz, berarti itu setiap botolnya 5 kali tuang, Ustadz. Nah, dulu, ini Ustadz cek lagi. Ini baru yang Ustadz pegang itu apa, Ustadz? Ini TDS meter namanya. Beli di mana, Ustadz? Air mata 1 liter di baskom itu dicampur nggak apa-apa kan, Ustadz? Gimana? Airnya yang 1 liter di baskom terus dicampurin. Dicampurin sama Di baskom tapi bukan di kayak Ustadz itu. Ustadz di botol nggak apa kan, di botol? Yang penting ukurannya 1 liter. Oh. Iya, di 1 liter. Nah, ini udah dapat Ustadz, udah dapat sekitar 300 ya. Berarti 1 liter 5 tutup botol. Ya Allah, ditanyain lagi. Belum kayak ketemu. Ya Pasti. Allah. Kelihatan nggak? 300. Kelihatan Ustadz, 304. 300. Untuk awalan 300 cukup. 300 sampai 400 cukup ya. Berarti ini Ustadz sudah pindah tanah. Jadi perlu berapa tutup botol, Ustaz? 5 dalam 1 liter air, 5.
Dua-duanya Ustadz, yang A sama B Ustadz. Ya. Nah ini kalau sudah ada nutrisinya, kamu tuang ke dalam styrofoam ini ya, kamu tuang. Nggak usah sampai 1 liter, nggak apa-apa. Kan ada 2 styrofoam nanti. Ini sisanya bisa kamu simpan karena nanti pasti airnya habis. Cukup ya, setengah. Ustadz ngisi setengah styrofoam. Tuh ada air ya, tergenang ya, kelihatan ya. Nah ini setengah saja. Kemudian baru kamu masukkan tanaman semai tadi yang sudah waktunya pindah tanam. Semua. Ini bisa kamu kunci. Ini nanti dia akan tumbuh. Kalau campurnya nanti nggak apa-apa Ustadz? Ya, campurnya nanti aja nggak apa-apa. Nunggu usia sampai apa tadi 4 minggu ya, atau sampai udah ada 4 tahun. Nah ini juga Ustadz pindahkan lagi, ada 4 lubang, berarti Ustadz pindahin 4 ya. Ini dari media tanah pindah ke hidroponik. Tadi nutrisinya itu 5 botol kan ya? 5 botol maksudnya 5 tutup botol. 5 tutup botol untuk 1 liter air. Itu A dan B juga. A. Yang A sama B kan sama aja. Ya, A dan B bukan sama aja, A dan B. Ustaz, jadi 5 tutup botol itu misalnya kayak 2 tutup botol A atau 3 tutup botol B atau 5 masing-masing 5. Itu nutrisinya segitu-segitu aja kan, nggak perlu tambahin lagi ini. Nanti kalau dia daunnya sudah mulai lebar, sudah sekitar 1 bulanan lebih, itu bisa sampai 1000 ppm. 1000 ppm itu kalau dihitung botolan tutup botol berarti sekitar 5 itu jadi 3, 10 jadi 6, 15 tutup botol. Kalau yang tadi masih disimpan berarti bisa ukuran airnya itu harus udah terlanjur buat sekarang kayak gimana, Zat? Gak apa-apa, simpan, jangan sampai kebuang. Nutrisi yang 15 tutup botol itu bikin baru atau bisa pakai yang lama? Kalau yang 1 liter masih ada, ya, kamu tambahin lagi aja. Kalau udah 5 berarti kamu nambah 10. Stat, itu sumbunya lepas, Stat. Oh iya, sumbunya belum ada. Lupa. Stat, itu dituangin air nutrisinya tuh setiap kapan? Gak apa-apa sih. Kalau dia sudah kering, kamu cek nih ya. Kan seminggu nih, atau 2 hari aja, 2 hari atau 3 hari kamu cek airnya kering atau enggak. Karena dia kan pasti terserap sama tanaman. Diserap sama tanaman ya. Kalau pasti kelihatan kok kering. Kalau bisa jangan sampai kering banget. 2-3 hari kamu cek. 2-3 hari kamu cek. Kalau kurang kamu tambah. Saat berarti ini dipindahkannya pas udah ada berapa tahun tadi, Set? Oh, kelamaan kalau tahunan. Bukan udah ada berapa daun gitu? 4 tahun. Udah umur 4 tahun. Berarti Set, kalau misalnya udah campurin nutrisinya di dalam botol gitu 1 liter, gak usah dimasukin ke styrofoamnya dulu kan? Maksudnya gimana? Nanti kering. Ya, jadi maksudku itu kan ini masih belum tumbuh. Nah, jadi airnya itu yang udah campur nutrisinya itu dalam botol aja kan, Ustaz, nggak usah masukin styrofoam dulu. Nggak usah. Ustaz, ini juga dijemur kan yang potnya? Potnya? Yang ini? Ya, yang dipindahin. Yang pindah ya harus kena sinar matahari. Kalau kamu nggak punya maksudnya lagi musim hujan, nah kalau Ustaz punya cara lain. Ustaz pakai lampu ultraviolet. Nih. UV light ya, Ustaz? Ya, UV light. Belinya di mana, Ustaz? Di Dimar kali ada. Tukang bakso.
Toko lampu juga ada. Betul, toko lampu juga ada. Kalau dia nggak ada ya cari tempat lain. Kalau adanya lampu yang 5 watt tuh yang warna oranye. Boleh juga kamu coba. Lampu belajar boleh, Ustaz? Sebenarnya sinar putih itu ya kalau diteliti ada berapa persen ultravioletnya. Jadi sebenarnya bisa juga. Tapi lebih enak ini Ustaz pakai langsung yang ultraviolet karena lebih jelas. Ini Ustaz pindah tanam lagi. Kalau karena sistemnya beda, jadi Ustaz pakai jepit. Tapi kalau yang kita praktekin, ya berarti kamu tinggal pindah aja. Nanti Ustaz liatin berhasil atau enggak. Tapi selama ini sih Ustaz berhasil, alhamdulillah. Di Ustaz-Ustazah biasanya kemarin itu pernah kita mengkonsumsi hasil hidroponik yang Ustaz buat. Ada Ustaz Setio, ada Ustaz Pak Febri, Ustaz Fanani gitu. Pernah mengkonsumsi pokcoy yang Ustaz tanam. Ustaz tanamnya di sekolahan. Rasanya enak. Rasa sawi. Tapi karena dikasih mie jadi rasa mie. Rasa kaldu ayam. Syahira ini apa namanya? Apa? Dah cukup 3 aja ya, saya contohin ya. Nah ini nanti kalau sudah pindah tanam, ya nutrisinya sudah ada, udah masuk, kamu boleh taruh di bawah sinar matahari. Ini Ustaz taruh di bawah sinar ultraviolet lampu yang Ustaz bawa sebagai pengganti matahari. Nggak usah dimasukin ke dalam rumah, Ustaz. Jangan masukin dalam rumah, nanti gak tumbuh karena tanaman butuh sinar matahari. Enggak, Ustaz, maksudnya kalau malam. Kalau malam biarin aja. Nanti digigit semut, rumahku semut. Hujan atau ada kucing? Enggak, digigit semut sih. Kucing, iya, kucing bisa itu tuh, bisa ngerusak juga itu. Makanya kamu hati-hati naruhnya, jangan sampai di bawah, di lantai gitu kan, jangan. Agak tinggian nih dikit taruhnya. Kalau ada balkon di rumah atau rooftop atau tapi harus tiap 2 hari kamu cek. Ini Ustaz contohin pakai sinar ultraviolet. Ustaz, kan Ustaz bilang kan nanti kucing itu bisa rusakin tanamannya. Ini gimana? Kucing aku baru itu tuh kayak beberapa minggu yang lalu kan melahirkan, jadinya kan kucingnya kan pasti kayak lari-larian kemana-mana. Abis itu aku itu sekarang nggak tahu bisa. Kalau udah habis ngerusakin marahin, biar kasih makan seminggu. Intinya kamu hati-hati aja, kamu hindari, jangan sampai diganggu kucing. Kalau akhirnya hancur sama kucing, ya otomatis kamu buat lagi. Kenapa? Karena memang ini diminta laporannya. Nanti laporannya akan diserahkan oleh Ustazah Resta. Sampai sini kumpulin Ustaz, habis ini berarti udah selesai. Udah, kalau udah pindah tanam, kamu taruh di sinar matahari, tunggu aja. Sambil kamu cek nutrisinya. Kalau nutrisinya kurang, kamu tambah. Kalau Pak, Aku ketinggalan. Aku baru sampai sini belum apa-apain. Pusing. Nanti kamu lihat di channel sini, ada di channel YouTube ya, kamu lihat. Tapi video Ustaznya itu patah-patah. Itulah gunanya dicepatkan. Nggak usah nangis, nanti bisa nanti ada kendala ya, nanti oleh Japri ke Ustadz. Nanti juga setiap pekan atau setiap hari nanti Ustadz kasih info ya. Hari sekian ya tanaman seperti ini. Nah yang kamu lakukan seperti ini gitu ya. Ustadz. Ya. Saya mau tanya, sinar UV-nya boleh sinar UV biru?
Sinar UV itu bukan biru, namanya violet. Violet itu ungu. Oh, ini ungu ya. Tadi itu buat apa campuran nutrisinya sesudah dia tumbuh atau buat sekarang? Sudah dia tumbuh. Nanti kalau sudah usia 4 atau daunnya udah tumbuh 4, barulah kamu buat, ya. Kalau sekarang Kalau sekarang kamu udah buat, kamu simpen. Ya, terus ada lagi? Biar nanti ada penyampaian dari Ustazah Resta. Ustadz. Ya. Ustadz, berarti yang kali ini yang barusan ditanam gitu ditutup dulu ya 1 hari. Besok baru dibuka gitu, dijemur. Betul. Dibuka, ditaruh di bawah sinar matahari, terkena langsung. Hari ini ditutup dulu kan? Hah? Hari ini ditutup dulu kan? Dulu. Oke. Ada lagi? Ustadz, ini yang vitaminnya itu tuh dikocok atau enggak? Karena aku itu baru ngemasukin doang. Ini? Iya, yang udah dimasukin ke dalam 1 liternya. Oh, ini dia udah diaduk, nggak apa-apa, dikocok nggak apa-apa. Boleh. Kamu udah tercampur. Ustadz, terus aku harus ngapain? Kamu kenapa? Ya, tadi barusan Satian bilang silakan buka YouTube. Di situ ada videonya. Oke, nanya. Itu bisa dimundurin kalau di YouTube. tapi lebih kata-kata. Sabar, Fahmi, sabar ya. Sabar, Fahmi, jangan emosi, Fahmi. Tapi kata-kata sebel. Allah. Namanya itu Nanti Buka channelnya SMP IT Nur Hikmah, itu lagi live. Bisa dimundurin videonya. Sabar dulu, sabar dulu. Udah. Boleh nanti nanya ke Ustadz. Boleh. Patah-patah kocak. Atau boleh ngundang Ustadz ke rumah. Boy, ngomongnya boy. Boleh nanti nanya ke Ustadz, japri ke Ustadz, boleh. Ya, boleh ngundang Ustadz ke rumah, boleh. Nanya ke Ustadz. Ada lagi? Ustadz, saya sudah masukin Ustadz potnya 1. Baru 1 soalnya nggak punya alat ya Ustadz itu tadi. Yang potnya loh. Ya, nggak apa-apa. Ya kan, copot lagi. Ustadz, berarti ini nutrisinya itu disimpan dulu aja ya sampai pas udah ada daunnya 4 itu baru dipindahin ya, Ustadz? Ya, kamu simpen semuanya ya, benih-benihnya, rockwoolnya, netpotnya, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Nanti susah lagi nyarinya. Udah cukup sampai sini? Ada yang mau tanya lagi? Boleh nanti japri. Tidak ada, Ustaz. Ada ya, cukup ya. Nanti insya Allah per pekan Ustadz akan sampaikan informasi-informasi tentang hidroponik ini, insya Allah. Usia sudah sepekan, nanti Ustadz ingatin lagi yang kamu harus lakukan seperti apa gitu ya. Cukup? Cukup, insya Allah cukup ya. Boleh japri Ustadz kalau masih bingung, atau boleh. Ustadz, nutrisinya boleh diminum. Jangan, itu buat Yang ada mabuk, Aidin. Ini bukan sirup, ini bukan gula. Jangan, ini buat tanaman. Bukan, ini bukan sirup. Aja minum nggak apa-apa sehat. Ini bukan air gula, bukan. Kamu ngeliatnya manis gitu, jangan. Bukan air gula ini. Sirup marjan yang rasa mocha. Iya. Oke, cukup ya, tercukupkan ya. Cukup ya, insya Allah nanti boleh japri Ustadz atau tanya-tanya boleh. Ya. Oke, kalau begitu Ustadz akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Selanjutnya Ustadz kembalikan ke Aneska. Silakan Aneska. Ustadz, bekas bibitnya diapain Ustadz? Simpan. Kalau bisa ditanam lagi aja. Boleh. Jangan dicemilin. Udah siap? Silakan. Oke. Nah, karena teman-teman udah buat hidroponiknya, kita bakal ngelakuin pengamatan bersama guru IPA kita, yaitu Ustazah Resta Felika SPD. Baik, Ustazah Resta, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, bagaimana? Sudah mengerti apa yang harus dilakukan untuk praktikum hidroponik ini? Ya, Sudah ya. Oke, yang tadi belum menyimak siapa ya? Yafi. Oh itu tadi Yafi. Saya pikir Bunaya. Yafi nggak frustasi tapi ya. Ntar bisa ya. Bisa ya. Lihat YouTube-nya lagi nanti bisa dilihat kembali, oke? Oke. Nah, kemudian setelah kalian praktik ada apa ya? Ada apa? Oke. Setelah praktikum biasanya teman-teman Ustazah arahkan untuk apa ya? Seperti kemarin habis praktikum asam basa garam, apa yang harus kalian lakukan setelah itu? Biasanya membuat laporan. Membuat laporan, betul. Dan itu juga akan kalian laksanakan pada praktikum hidroponik ini. Jadi, Ustazah nanti akan menyampaikan link Google Form mengenai lembar kerja siswa LKS hidroponik yang akan kalian kerjakan. Nanti ada beberapa pertanyaan di situ. Silakan teman-teman kerjakan di rumah sebagai penilaian praktik PTS pertama. Nah, sebelumnya Ustazah izin share screen dulu ya mengenai link yang sudah Ustazah siapkan. Oke, teman-teman sudah bisa melihat semuanya? Sudah. Ya. Seperti biasa, yang harus kalian lakukan adalah mengisi dulu nama lengkapnya ya. Tolong namanya jangan disingkat-singkat, apalagi pakai nama samaran. Ustazah nanti bingung sendiri itu siapa ya. Kemudian isi juga nama kelas kalian. Ya, jangan kelas orang lain kalian klik ya. Benar-benar harus kelas kalian ya. Dan nanti biar Ustazah nggak bingung. Misalnya nih Ustazah, karena ini wajib diisi ya, Ustazah klik dulu. Kemudian next. Nah, di halaman pertama, teman-teman melihat bagian mengenai teori. Ya, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana proses pembuatan hidroponik yang tadi sudah kalian praktikumkan bersama. Nah, di sini ada beberapa teori yang berhubungan secara langsung dengan hidroponik yang akan kalian lakukan, teman-teman. Yang pertama adalah mengenai komponen biotik dan abiotik. Kalau nggak salah itu keluar waktu itu ya, waktu PTS pertama komponen biotik dan abiotik. Ustazah mau bertanya dulu, apakah ada yang masih ingat apa itu komponen biotik dan abiotik? Komponen biotik, komponen makhluk hidup, komponen abiotik, komponen makhluk yang tidak hidup. Betul ya, jadi biotik itu terdiri atas makhluk hidup, kalau komponen abiotik tidak terdiri atas makhluk hidup. Contohnya apa ya kalau komponen biotik itu? Manusia, hewan, tumbuhan, bakteri. Ya, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri dan teman-temannya. Kemudian kalau abiotik itu seperti apa ya contohnya? Batu, tanah, air, udara. Ya, semacam avatar ya, air, angin, udara, tanah ya, gitu. Jadi, nah ini nanti akan keluar juga di pertanyaan yang sudah Ustazah sampaikan. Jadi, yang dari tadi Ustaz Ian sampaikan ke teman-teman, ya, ada alat, kemudian juga ada bahan. Nanti teman-teman kategorikan mana yang kelompok biotik, mana yang komponen biotik, mana yang komponen abiotik. Bisa ya teman-teman ya? Bisa saja. Oke, lalu kemudian di sini juga Ustazah menyampaikan teori mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ya, kemarin kita sudah mempelajari mengenai tingkatan taksonomi. Mulai dari apa? Yang paling tinggi apa? Kingdom. Kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kelas, ordo, famili, genus, dan spesies.
Kalau yang tadi kalian lakukan ya, ini karena tanaman-tanaman, berarti kingdomnya kingdom apa teman-teman? Lantai. Lantai. Nah, teman-teman nanti juga Ustazah mengarahkan untuk mengisi apa saja, bukan apa saja, urutan dari kingdom sampai spesies pada tanaman yang akan kalian praktikumkan. Kalian di sini pakainya pakcoy ya. Pakcoy. Jadi silakan teman-teman mencari literatur dari manapun, boleh dari buku, boleh dari Google, mengenai urutan taksonomi dari tanaman pakcoy dari kingdom sampai spesiesnya. Tapi spesiesnya di sini sebenarnya udah Ustazah sebutkan teman-teman. Apa namanya? Brassica sinensis itu adalah nama ilmiah dari pakcoy. Brassica itu berarti menunjukkan apa? Genus. Sinensis berarti menunjukkan Spesies. Nah, nanti teman-teman bisa mengurutkan ya, kingdomnya apa, familinya apa, ordonya apa, dan lain-lain sampai ke tingkatan terakhir yaitu spesies. Nah, selanjutnya sebentar ya. Itu tadi klasifikasi makhluk hidup, komponen biotik, abiotik, dan juga yang terakhir adalah mengenai proses hidroponik yang tadi sudah disampaikan. Ustazah rasa walaupun tadi ada yang terlambat, bisa teman-teman melihat kembali dari YouTube ya. Jadi tidak perlu sedih ya, jangan sedih, jangan berantem ya. Fahmi sabar ya Fahmi ya. Sabar ya, di kelas kan Fahmi sudah ekstra ya, jadi di Zoom kamu sabar aja, nggak apa-apa. Nanti insya Allah akan tayangkan lagi dari YouTube, jadi teman-temannya bisa lihat lagi ya. Jangan ada perdebatan apalagi pertengkaran ya dalam praktikum ini ya, damai ya. Oke. Nggak apa-apa, Aneska ketawa aja Aneska, nggak masalah. Oke, lanjut kita ke tujuan observasi. Tadi sudah Ustazah sampaikan, mengumpulkan informasi peranan hidroponik dalam upaya mendukung peningkatan produktivitas pangan. Contohnya di sini masuk ke bioteknologi pertanian. Tapi nanti Ustazah akan menjelaskan mengenai bioteknologi pertanian secara lengkap itu nanti di kelas 9. Ya, jadi kamu naik kelas dulu, nanti kita akan belajar bioteknologi pertanian. Kemudian urutan takson pada klasifikasi makhluk hidup yang tadi Ustazah sudah menyampaikan kalian untuk mencari dari kingdomnya apa sampai spesiesnya apa. Lalu mengamati komponen biotik dan abiotik. Jadi nanti teman-teman misalkan Fahmi, biotiknya apa? Biotiknya ada misalkan ada ayam, ada kucing, ada ikan misalnya. Terus nanti abiotiknya ada apa? Ada tanah, ada udara, ada angin dan lain-lain. Seperti itu, nanti biar kalian kelompokkan berdasarkan komponennya. Nah, selanjutnya di sini ada teman-teman ada pertanyaannya tuh Ustazah kelompokkan. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai alat dan bahan apa saja yang kalian butuhkan selama praktikum hidroponik. Dan yang kedua adalah esai. Esainya di sini tadi udah Ustazah jelaskan sebenarnya ya. Ada 3. Yang pertama, jelaskan proses pembuatan hidroponik yang telah dijelaskan oleh Ustadz Iyad. Kemudian yang nomor 2, tuliskan urutan takson dalam klasifikasi tanaman pakcoy yang kalian gunakan. Dan nomor 3, berdasarkan alat dan bahan, ya. Jadi kamu tentuin dulu alat dan bahannya, baru nanti kalian kelompokkan menjadi komponen biotik dan abiotik. Nah, maksudnya alat dan bahan, ada yang paham tidak? Bisa menyebutkan maksudnya bedanya alat dan bahan apa? Alat. Oke, Ustazah analogikan seperti Ustazah pengen membuat semangkok Indomie pakai telur, pakai cabai rawit, sama pakai sawi. Oke, bisa sebutkan Fahmi alat dan bahan yang harus Ustazah siapkan apa ya? Alatnya apa, bahannya apa kalau Ustazah pengen bikin Indomie? Alatnya ada panci, air dan kawan-kawannya. Terus kayak bahannya ya mie, bumbu-bumbunya, telurnya, sawinya, cabai rawitnya, itu bahannya ya. Alatnya itu apa yang kamu gunakan? Kalau tambah micin boleh nggak Susah? Boleh tambah micin. Oh, boleh ya. pecinta micin. Aduh, bagus, lanjutkan karyamu anak muda.
anak muda ya, kalian anak muda, jadi bebas kalian berkarya. Jadi boleh pakai Indomie-nya topiknya apa aja. lagi, Ajinomoto. Gitu ya teman-teman ya, tapi jangan kebanyakan micinnya ya, nanti amandel takutnya, oke? Seperti itu. Jadi ini yang pertama ada alat dan bahan. Kemudian kalian next ya, di sini nomor 1 alatnya kalian tuliskan, nomor 2 bahannya kalian tuliskan. Lalu kalian next ya. Ada pertanyaan esai di sini, ada nomor 1, 2 dan 3. Kemudian kalian submit. Mudah teman-teman? Mudah ya. Insya Allah sudah pernah melaksanakan praktikum, jadi Ustazah rasa kalian sudah tahu bayangannya seperti apa untuk membuat laporan pengamatan praktikumnya. Ya, semoga Ustazah tidak melihat teman-teman kebingungan lagi ya seperti praktikum asam basa karena ketinggalan. Semoga di sini semuanya ada ya. Tapi dari partisipannya Ustazah agak kurang yakin kalau semuanya hadir ya. Seingat Ustazah, siswa kelas 7 itu 114. Di sini cuma 113 bersama Ustazah. Berarti ada beberapa siswa yang tidak hadir. Oh, Dafa ada di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, seperti yang tadi Ustazah sampaikan, kalau praktikum ini kan sebagai penilaian praktik kalian. Jadi PTS kan ada yang praktik, ada yang teori. Nah, untuk yang praktik akan Ustazah gunakan nilai hidroponik ini. Jadi Ustazah kasih batas waktu kalian untuk mengerjakan LKS praktikum tersebut sampai dengan hari Jumat. Berarti tanggal berapa tuh hari Jumat tuh? Hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 itu batas terakhir teman-teman untuk mengerjakan LKS praktikum hidroponik yang nanti linknya akan Ustazah share di kelas kalian masing-masing. Paham? Ustazah, aku boleh nanya nggak Ustazah? Boleh dong, masa nggak boleh? Ini yang buat tangan gatal itu apa ya Ustazah? Busanya itu ya? Bulat bulu. Iya, dari tadi kok megang-megang apanya itu tadi itu apa sih? Megang apanya? Ustazah nggak megang apa-apa nih. Wow, lagian iseng banget dipegang-pegang semuanya. SpongeBob. Ulangin aja terus. Ustazah nggak megang apa-apa. Oke, mungkin lagi berimajinasi ya seolah-olah Ustazah. Linknya di mana tadi Ustazah? Kenapa? Linknya belum dibagiin. Linknya nanti mau di-share ke kelas masing-masing, jadi harap ditunggu. Oke. Baik Kakek Fahmi. Baik. Yelah. Sabar. Sabar nih, sabar. Sabar nih, orang sabar pasti kesel. Fahmi masih ikhlas jadi ketua kelas ya? Aman. Tugas kamu masih sampai 2022 ya Fahmi ya, jadi tolong bersabar. Darah kalau perlu. Masih aman. Oke, kalau udah nggak aman tolong kasih tahu Ustadz Iannya ya, nanti kasih tahu kalau sudah nyerah gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, itu saja yang akan Ustazah sampaikan. Nanti akan Ustazah share linknya sehabis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, makasih. Sama-sama. Boleh keluar teman-teman nih. Dikit. Belum. Buat teman-teman nih, mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita melakukan praktikum hidroponik? Apa sih manfaatnya? Yang pertama, yang disampaikan oleh Ustadz Agus tadi, karena oksigen itu mahal. Dengan cara kita menanam, kita bisa dapetin oksigen itu dengan mudah. Bisa memperbudidayakan tanaman kita sendiri juga. Terus yang kedua, kita bisa kelatih tanggung jawab. Tanggung jawab apa sih? Tanggung jawab kita menjaga tanaman kita. Terus kalau misalnya tanaman kita tumbuh dengan baik, itu pasti kita seneng kan? Teman-teman setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Satu orang aja yang jawab. Iya, setuju. Ya, setuju. Nah, terus yang ketiga, karena tanamannya udah tumbuh bagus nih, pasti teman-teman senang. Habis itu kan kalau ngeliat tanamannya bagus tuh kayak matanya pasti fresh, segar. Habis itu kan kayak ngeliat hijau-hijau tuh pasti
Nggak tahu, pasti seneng lah ya. Terus yang keempat, teman-teman setuju juga nggak, rumah yang kalau banyak tanamannya itu pasti rumahnya tuh adem, rumahnya tuh dingin, rumahnya tuh sejuk. Kalau pokoknya pasti teman-teman setuju pasti kalau rumahnya banyak tanaman itu pasti sejuk tanaman. Tapi tanamannya jangan ditaruh di dalam rumah ya, karena kalau malam-malam tanaman ditaruh dalam rumah tuh dia mengubah oksigen jadi karbon dioksida. Jadi dia kalau malam-malam bisa ngambil jatah oksigen kalian. Mendingan ditaruh di luar yang ruang yang terbuka aja, jangan ditaruh di dalam kamar. Terus apa lagi ya? Udah itu aja sih kayaknya. Dijaga tanamannya baik-baik, dirawat, disiram. Nggak disiram? Disiram. Iya disiram ya? Iya disiram. Habis itu udah itu aja sih. Ada yang mau ditanyain? Sampai Ada yang disampaikan? Sekarang Ustaz. Ada. Satian mau ngomong dulu sebentar, Aniska. Halo Ustaz. Ya, sebentar. Kedengeran suara Ustaz? Kedengeran Ustaz. Selain pelajaran IPA, ya, jadi juga dari pelajaran IPS nanti Ustadz akan berikan nilai juga untuk hidroponik ini, ya. Tugasnya adalah nanti kamu membuat deskripsi, ya, keterangan, misalnya dari semai ini apa yang kamu lakukan, ya, misalnya tadi ya yang sudah dipraktekkan, kemudian sama foto diri. Ya, misalnya nanti sudah pekan pertama, nah kamu foto aja kayak gini. Mau gayanya gimana terserah, mau begini, pokoknya ada foto diri. Setiap pekan nanti Ustadz kasih linknya atau nanti Ustadz share di GC ya, di GC untuk pengumpulannya. Misalnya ini udah 4 pekan nih, nah udah pindah tanam, nanti kamu foto, terus kamu kirim ke GC. Ya, terus kemudian dijelaskan juga pada saat misalnya nih contoh misalnya pada saat pada waktu pada usia tanaman 4 pekan, daun sudah tumbuh 4 misalnya, terus kemudian sudah pindah tanam, pindah ke media rock wool atau sudah diberikan nutrisi gitu ya. Jadi deskripsinya kamu jelaskan ya, dan juga ada foto dirinya. Pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, misalnya pekan keempat gitu ya, apa sudah bisa sudah kayak tadi foto yang Ustadz kasih ya, apa sudah mengembang, apakah hasilnya bagus, apakah sudah bisa dikonsumsi, itu kamu kasih penjelasan di link yang nanti Ustadz kasih ya. Atau mungkin ketika di pekan ketiga atau pekan kedua ada yang keinjak kucing gitu, atau kecebur comberan gitu kan, misal, karena tahun lalu ada yang kayak gitu. Nah itu fungsinya ada cadangan rock wool, atau rock wool yang sama kamu pakai lagi itu bisa. Rock wool yang lama kamu basahin lagi, kamu taruh bibit lagi, ya itu bisa. Ya. Nanti kamu laporannya seperti itu. Yang penting ada laporannya, jangan sampai nggak ada laporannya. Ya, nanti itu akan menjadi nilai praktek akhir semester. Akhir semester loh, karena PTS sudah ya, nilai untuk praktek PTS sudah, berarti nilai untuk pas ya. Jadi kalau nggak mengirimkan laporan hidroponik ya berarti nggak ada nilai dari pas keterampilan ya, nilai keterampilan atau nilai praktek dari pelajaran IPS, seperti itu. Kalau ada pertanyaan boleh nanti jawab ke Ustadz. Terima kasih Aniska. Baik, sama-sama Ustadz. Nah, terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang belum siap tanamannya, bisa dilihat aja YouTube-nya, jangan nangis. Habis itu, ya sih udah itu aja. Terus maaf juga mungkin ada kesalahpahaman atau ada kata-kata yang kurang enak didengar. Dan minta maaf juga mungkin ada kata-kata yang terbelit atau nggak jelas atau apapun itu, karena di sini saya agak sedikit gugup, tapi nggak apa-apa. Jadi mohon maaf atas segala-galanya. Baik, acara ini saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bareng-bareng dulu ya. Nanti sama siapa itu Ustaz? Ustazah Siva minta di foto Ustazah. Ya. Aneska. Ustazah Siva, Resta mau foto sih. Aduh dulu Ustazah. Materi. Hah? Ya, Ustazah Siva, kita sudah siap foto. Belum. Kita udah patung nih. Aneska juga udah patung gitu. Ya, udah kali ya. Masih Ras. Boleh keluar kan Ustaz? Silahkan nak dinyalakan terlebih dahulu. Iya Bang. Ya, lanjut ke sheet yang ketiga. Bagus. Ya, ada 5 ya nak. Oke, sheet yang ketiga, keempat. Masih banyak yang belum diaktifkan, nak. Silakan diaktifkan terlebih dahulu. Ayo, ada Yafi, Umar, Fahri dan yang lain. Silakan dinyalakan nak. Ya, yang terakhir. Ya, baik. Terima kasih nak. Boleh list dari Zoom-nya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.